Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ibu absensi terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Banyak, Bu. Nanti silakan setelah kelasnya untuk dicatat dan diserahkan ke ibu ya. Baik, Bu. Baik, anak-anak, sebelumnya kita FBQ terlebih dahulu ya. Kelihatannya semuanya ini sudah letih ya, kami sudah siap. Silakan semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Oke, di sini kita FBQ-nya itu untuk melatih kefokusan ya. Oke, silakan dengarkan ibu dan lihat. Kita ada beberapa gerakan, itu ada Marina seperti ini, menari di atas menara. Jadi kalau ibu bilang Marina menari di atas menara, bisa? Bisa. Jadi ikuti kata-kata dari ibu ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Marina. Bisa kan Marina? Sekarang kita gabungin sama yang Marino. Berarti cowok. Kalau cowok harus kuat ya. Oke, berarti Marina, Marino menari di atas menara, di atas menara. Marino menari. Coba kalian yang pakai suaranya, siapa yang mau? Mimpin. Sheila. Ayo, Salah. Oke, dengarin ya, fokus ya. Ayo Salah, kamu mana aja? Di teman samping. Ya, ayo. Ayo pimpin Salah, Salah yang duluan, Salahnya kami yang gerakan. Ayo Sheila. Sheila bisa. Ayo. Ayo sih. Ayo, Marina. Sini, di sini. Marinanya cantik, Marinanya kuat. Yes. Mari, 1, 2, 3. Marina, Marino menari di atas. Oke, gini aja. Menari di atas. Ayo dong, Bu. Oh, oke, gini aja ya. Ibu yang gerakan, kalian yang nyanyi sambil ikutin. Ya. Oke. Saya nggak lupa, bareng aja. Oke, 1, 2, 3. Marina, Marino menari di atas menara, di atas menari. Oke, kalian yang nyanyi, ibu yang gerakin, kalian yang nyanyinya. Oke. Oke, lagi ya. Marino, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marino menari. Oke. Terima kasih. Ibu, permisi Bu, boleh langsung? Oh boleh, silakan Najila. Boleh sih dulu yang di depan ya Najila. Gimana perasaannya udah FBQ? Seru. Happy, oke, happy ya. Baik, langsung saja ya anak-anak. Kita akan masuk ke materi. Hari ini tuh Ibu akan memaparkan materi menanamkan nilai moral dan agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tahu bagaimana bentuk dari nilai moral itu? Tidak Tidak tahu. Silakan Andika. Berdiri atau duduk, Bu? Berdiri aja. Baiklah, jadi bentuk nilai moral itu seperti misalnya kita jujur, kemudian tidak suka berbohong, kemudian tidak mencuri, apapun yang terjadi, kita tetap berusaha untuk berbuat baik. Iya betul, betul sekali ya apa yang dikatakan Andika, bahwasanya nilai moral itu seperti berkata jujur, yaitu tidak berbohong ya anak-anak semuanya. Oke, yang pertama itu ada apa sih nilai moral dan agama itu? Nah, nilai moral dan agama itu adalah aturan atau ajaran yang membantu kita itu membedakan mana hal yang baik, mana hal yang buruk, dan juga nilai agama. Nah, sedangkan nilai agama itu berasal dari
ajaran Allah, atau seperti dari kita itu kan Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah, berarti kita menerima ada yang namanya itu aturan-aturan di dalam ajaran agama kita yang mengatur mana yang baik dan juga mana yang buruk. Lalu juga nilai moral itu kebiasaan baik dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang dikatakan Andika tadi, tidak berbohong, berkata jujur, menghargai orang lain dan juga bertanggung jawab. Nah, kedua nilai itu membantu kita menjadi pribadi yang baik dan juga berperilaku benar, entah itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas. Lalu yang selanjutnya itu ada tujuannya. Tujuan dari menerapkan nilai moral dan agama ini. Yang pertama, membentuk perilaku yang jujur, disiplin dan juga bertanggung Jawab. Membiasakan diri hidup sesuai dengan ajaran agama yang kita anut, lalu juga menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain. Jika kita memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, maka kita itu akan terhindar dari yang namanya itu konflik atau pertentangan. Jadi hidup itu menjadi lebih nyaman dan juga damai. Lalu seperti yang Ibu jelaskan nomor 2, bahwasanya nomor 3 itu menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain. Lalu mencegah perilaku negatif seperti bullying, mencontek, dan juga berkata-kata kasar. Lalu yang terakhir, menjadikan lingkungan sekolah dan rumah itu menjadi lebih damai, nyaman, dan juga saling menghargai. Jika kita menghormati orang yang lebih tua, maka di dalam lingkungan itu kita itu akan terciptanya lingkungan yang saling menghargai satu sama lain. Nah, apa saja sih coba dari menerapkan nilai moral dan agama itu? Di dalam lingkungan keluarga itu kita yang pertama membantu orang tua tanpa disuruh. Itu adalah salah satu etika atau nilai moral yang kita miliki dalam diri kita. Lalu di sekolah, jujur saat ulangan, berarti kita tidak melakukan mencontek saat ujian. Lalu juga di lingkungan masyarakat, menghargai perbedaan agama. Jangan pernah membedakan teman kita yang ini agamanya Kristen, kita Islam. Jadi kita kayak mendiskriminasi lah, gak usah lah temenan sama dia karena agama itu gak sesuai dengan agama kita. Lalu juga dari budaya, suku, ataupun ras. Nah, lalu manfaatnya apa sih dalam menerapkan nilai moral dan agama itu? Yaitu tadi, membentuk karakter yang baik dan juga kuat. Lalu membuat hidup kita tuh lebih teratur dan juga lebih damai. Dipercaya oleh guru, teman, dan juga keluarga. Jika kita menerima sebuah kepercayaan, maka kita itu harus menjaga kepercayaan tersebut. Jangan sampai kita hilangkan rasa percaya orang itu kepada kita. Karena rasa kepercayaan itu sangat mahal ya anak-anak. Lalu juga lingkungan sekolah itu menjadi lebih nyaman dan juga aman. Terhindar dari perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oke, lalu sikap yang mencerminkan dari menerapkan nilai-nilai tersebut. Yang pertama, sama yang dikatakan oleh Andika tadi, jujur, disiplin waktu, lalu juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa? Saat kita memiliki sebuah sampah dari kita selesai jajan atau makan, maka kita harus bertanggung jawab. Membuang sampah itu kemana anak-anak? Ke tempat. Iya, ke tempat sampah. Jangan kalian langsung buang berseret begitu saja, karena jangan pernah menerapkan pikiran nggak apa-apa, orang lain juga buang seperti itu. Itu adalah perilaku yang buruk. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya kebersihan sebagian daripada iman. Pada itu kita harus menjaga kebersihan kita. Lalu menghargai orang lain. Kita harus bisa menghargai orang lain, apalagi terutama orang yang lebih tua. Saat orang yang lebih tua, anggaplah kita tuh lagi di lingkungan sekolah, ada seorang guru yang lewat. Jangan pernah kita menghindar atau karena saya takut, saya malu ketemu dengan guru tersebut. Tidak, tapi terapkanlah sopan santun, senyum. Kita ketemu, pagi bu, pagi pak, dengan nada bicara yang lembut dan juga menampakkan senyum yang ramah. Lalu juga saling tolong menolong. Saat teman kita ada yang kesusahan, alangkah baiknya untuk kita menolong orang tersebut. Lalu juga sabar dan juga sopan. Oke. Yang selanjutnya itu, udah selesai ya. Nah, ibu boleh minta
Nah, ibu mau silakan kalian itu mencontohkan atau mempraktekkan perilaku menghargai orang lain dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kalian terapkan. Menghargai orang lain itu Ya. mungkin kalau saya tuh misalnya kalau ada depan orang tua tuh saya kan kita ada tata keramanya kayak gitu. Terus kemudian kalau orang lain ingin berpendapat tuh saya selalu memberikan mereka ruang untuk berpendapat dan mengkritik saya. Nah, bagus ya apa yang dikatakan Andika, yaitu sopan santun atau cara kita lalu juga saling menghargai orang lain. Silakan Aisyah. Kalau dari saya pribadi, seperti misalkan contohnya kita ambil Andika ingin memberikan saya makanan. Iya. Walaupun saya nggak mau, nggak suka, tapi saya tetap menerimanya karena saya menghargai pemberian dari Andika. Ya, bagus ya. Itu artinya kita tuh mempunyai etika dalam bergaul. Berarti kita tuh menghargai orang lain. Oke, terima kasih anak-anak. Ya. Oke. Dari penjelasan yang Ibu telah sampaikan tadi, ada yang mau bertanya atau yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, jika belum, di sini Ibu ada lembar kerja AKPD. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan materi yang telah Ibu sampaikan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Bentar ya. Oke, karena ini per kelompok, jadi Ibu minta langsung saja barisan nomor 1 itu kelompok 1 dan barisan nomor 2 kelompok 2. Oke, silakan. Terima kasih Ibu. Iya. Ya. Ya, kelompok. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan untuk ditanyakan. Boleh, yang bagian mana? Bagian awal. Satu-satu yang jelas lagi. Nah, itu kan. Yang ini bukan. Enggak mau dari sini. Yang ini? Ya. Oke, silakan. Itu kan di lomba LKPD itu ada penjelasan pengertian nilai moral dan agama menurut pemahaman kalian ya anak-anak. Nanti Ibu minta 2 orang untuk maju ke depan. Satu kelompok itu 2 orang. Silakan untuk menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Kalian kenapa nggak gabung? Masih Oh, gantian. nggak boleh. Nggak boleh ya. Iya. Ya. Oh iya bisa. Kalau yang tidak jelas bertanya ya. Baik.
Assalamualaikum. Salam. Jemput dari BC. Ya, Valen, silakan untuk gabung aja ya, Valen, sama kelompok 2. Nggak apa-apa. Kelompok dua kelompok. Udah penuh. Mereka langsung diskriminasi, ibu gimana? Bu? Tidak boleh ya. Kelompok 2, Valennya diajak diskusi ya. Ayo sini Valet, kita diskusi. Oke. Iya benar-benar, boleh benar. Benar sih. Valen, namanya Valen. Enggak, orang tua atau orang tua? Orang tua. Orang tua. Mengerjakan sesuatu orang yang tua. Mengerjakan sesuatu apa disuruh. Orang tua. Membantu nenek juga. Sudah, belum? Lakukan. Silakan dikerjakan dulu ya. Mana dia mana itu? Mana mana sih? Oh yang Tidak boleh Tadi kan udah dijelaskan. Emang salah. Tidak boleh ya salah. Karena ini perbuatan tidak jujur. Emang karena dia Salat lima waktu. Manfaat Yang Hidup menjadi selaras, punya tujuan hidup yang jelas, hidup terasa memiliki makna. Betul Pak. Pak, ada yang jadi kebaikan. Satu menit lagi ya. Apalagi yang dia? Apa? Soalnya apa? Buat siapa di tempatnya tidak menjelaskan menyapa dulu. Apa menyapa tulis berdoa? Membersihkan kelas, memberikan guru makan siang. Membabat rumput sekolah. Cleaning service. sudah Bu. Nah, Bu. Bapak dua dulu yang presentasi. Ini buat Kelompok satu sudah, kelompok satu. Sabar ya, tunggu kelompok satu dulu ya. Berlima boleh Bu, semuanya. Iya. Dua orang saja. berenam ini kan. Kelompok dua Bu. 5. Bentar ya, tunggu kelompok satu. Ini Silakan untuk didiskusikan siapa yang bakalan maju nantinya. Dua orang ya, kelompok itu dua orang. Valen dan Valen. Siapa? Valen kelompok dua. Mesya dan Valen. Iya. Kelompok satu? Sheila dan Siapa? Kelompok satu siapa? Fitri. Fitri sama siapa? Fitri
Yensi. Best. Kelompok kedua yang jawab kelompok satu. Kelompok satu. Siapa yang mau maju? Saya. Ya udah dari kita sama Fitri. Silakan untuk kelompok dua ngambil duluan. Ibu katanya bagaimana? Masih cantik. Valen, masih Valen. Lihat kepala dulu. Baiklah, kami dari kelompok Solid Solid ya. dengan beranggotakan Valen, Nabila, Aulia, Sakina, Deria, Enay, dan Andika. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi kelompok Solid. Yang lain dengerin ya. Oh, sudah dapat Solid. 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 Oke. Pertanyaan pertama, diskusikanlah dan jelaskan pengertian nilai moral dan nilai agama menurut pemahaman kalian. Jawaban kami, nilai moral ialah aturan dan ajaran yang membantu cita kita membedakan baik dan buruk. Gimana? Siapa yang mau itu nggak bisa dibaca? Aulia coba maju deh, bantu. Ya udah, Aulia tuh bantu. Sudah bisa, nggak apa-apa. Bisa. Bisa. Ya udah. Tulisannya kayak aksara. Membantu kita membedakan mana yang baik dan buruk. Sedangkan nilai agama berasal dari ajaran Tuhan untuk berbuat kebaikan. Jawaban kedua, pertanyaan kedua, berikan minimal contoh penerapan. Kenapa Legian? Ibu dia kelompok Teman-teman, serius kita hargai Ibu Cindy ya. Tolong ya. Oh, ya, Bu. Dihargai teman-teman yang di depan ya anak-anak. Ya, diingatkan. Pertanyaan kedua, belum lagi ya Bu. Berikan minimal 3 contoh penerapan nilai moral dan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membantu orang tua tanpa disuruh. Yang kedua, jujur ketika ulangan. Ketiga, menghargai perbedaan seperti budaya dan agama. Pertanyaan ketiga, berikan masing-masing minimal 3 contoh perilaku yang mencerminkan dan tidak mencerminkan sikap sopan dan santun kepada orang yang lebih tua. Mencerminkan yaitu menyapa, menunduk di depan orang yang lebih tua, berbicara dengan lemah lembut. Dan yang tidak mencerminkan berkata kasar, tidak sopan dan melawan. Pertanyaan dan jawaban selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nomor 4, sebutkan 3 manfaat dari menerapkan nilai moral dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadi anak soleh dan soleha. Yang kedua, menjadi bertanggung jawab. Yang ketiga, hidup menjadi tenang dan terarah. Yang kelima, tulislah minimal 3 contoh sikap yang mencerminkan nilai moral yang telah Anda lakukan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencontek dan menyapa guru. Oke, tepuk tangan dong. Bagus ya yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 silakan Mbak Indri dan Desmita ya. Silakan maju. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok Smart Girl. Bagus ya namanya. Hasil diskusi kami. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, diskusikan menjelaskan pengertian nilai moral dan nilai agama menurut pemahaman kalian. Jadi menurut kami nilai moral adalah aturan atau ajaran yang membantu itu membedakan mana yang baik dan mana yang benar, dan juga mana yang ya tadi mana yang baik dan juga mana yang buruk. Dan yang kedua, berikan minimal 3 contoh penerapan nilai moral dan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu membantu guru, membantu orang tua, dan membantu sesama teman ataupun orang lain. Yang kedua itu tidak mencontek. Yang ketiga itu menghargai perbedaan, misalnya perbedaan agama ataupun perbedaan suku dan lain-lain. Dan yang ketiga, berikan masing-masing minimal 3 contoh perilaku yang mencerminkan dan tidak menunjukkan sikap sopan dan santun kepada orang yang lebih tua. Yang pertama itu perilaku yang mencerminkan sikap santun. Yang pertama jujur, disiplin, mendengarkan nasihat orang tua, dan juga berkata dengan lembut kepada orang tua. Yang tidak mencerminkan sikap santun kepada orang yang lebih tua yaitu melawan, membantah, tidak sopan kepada orang tua, misalnya dengan berkata kasar,
Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Jadi pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan 3 manfaat dari penerapan nilai moral dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu membentuk karakter baik, yang kedua membuat hidup lebih teratur, dan yang ketiga terhindar dari perilaku yang menyimpang. Dan pertanyaan terakhir, tuliskan minimal 3 contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan nilai moral yang telah Anda lakukan di lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak mencontek, kedua, datang tepat waktu, dan ketiga, sopan kepada guru dan menghargai teman. Oke, tepuk tangan dong. Ya, terima kasih kelompok 1 atas jawabannya. Oke, jawaban semuanya bagus ya, sudah bagus, sudah benar. Semoga kalian bisa menerapkan materi kita hari itu di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik, itu tadi lomba peserta didik. Ini lomba evaluasi. Ibu minta tolong untuk diisi, nanti dikumpulkan ya. Ya, Bu. Ya. Oh iya, Nora. Iya. Oke ya. Kalau ada yang belum jelas, ditanyakan ya. Ya, Bu. Kenapa kalian? Gak ada keimbangan. Ini. Ya.
Yang depan dulu. Sudah? Ada ya? Sama. Lagi ya? Siapa lagi yang belum? Naisha. Kita tunggu Naisha terlebih dahulu ya. Ya. Terima kasih. Oke. Ibu minta di sini nanti ibu minta berapa orang untuk ambil secara acak dan yang dapat namanya yang diambil nanti silakan untuk jelaskan di depan hasil dari jawaban dari evaluasi kalian, oke? Oke. Kita acak dulu ya. Kenapa takut? Cemas, Bu. Kenapa cemas? Kenapa? Tegang ya kalian? Iya, Bu. Siapa yang mau ngambil? Aku. Saya. Banyak ya? Bu, saya. Aku cuma minta 2 aja. Oke, Nadila 1. Gak boleh dilihat namanya, ayo. Satu. Oke, siapa? Oke, salah. Berarti silakan ambil Desvita. Pegang ya, Bu. Oke, silakan. Silakan dikasihkan ke Sela biar Sela yang memperhatikan. Oh, saya berarti semuanya, Bu. Iya, silakan Sela maju. Kamu dia yang maju. Silakan Sela. Baik, saya membacakan hasil saya. Yang pertama, apa yang telah Anda pelajari tentang penerapan nilai moral dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai moral dan agama sangat penting supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kedua, sebutkan 2 contoh penerapan nilai moral di sekolah. Yang pertama, tidak mencontek. Kedua, menghargai perbedaan satu sama lain. Ketiga, apa yang Anda rasakan sebagai hasil dari proses bimbingan konseling tentang penerapan nilai moral dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Senang karena bisa mengetahui bagaimana cara penerapan nilai moral dan agama yang baik di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, bagaimana cara Anda dalam menghormati orang yang lebih tua setelah mendengarkan materi ini. Yang pertama itu berbicara dengan sopan ketika berbicara dengan orang tua, tidak membantah dengan orang tua, dan menunduk ketika lewat depan orang tua. Yang terakhir, apa saja nilai moral dan agama yang sudah kamu terapkan hari ini, yaitu berkata sopan, jujur, dan menghormati perbedaan satu sama lain. Oke, baik. Oke, terima kasih Sela. Siapa selanjutnya tadi? Aulia. Silakan Aulia. Yang lain didengarkan ya. Saya akan membacakan hasil evaluasi hasil. Yang pertama yaitu apa yang telah Anda pelajari tentang penerapan nilai moral dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya mengetahui jadi nilai moral dan agama itu adalah ajaran yang membantu kita membedakan mana yang baik dan buruk. Nah, dengan mengetahui hal tersebut, saya jadi tahu apa saja hal-hal yang positif dan mana hal yang buruk. Soal yang kedua yaitu sebutkan 2 contoh penerapan nilai moral di sekolah. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, berperilaku jujur atau tidak mencontek.
Yang ketiga, apa yang Anda rasakan sebagai hasil proses bimbingan dan konseling tentang penerapan nilai moral dan agama dalam kehidupan sehari-hari? Saya merasa lebih paham tentang materi nilai moral dan agama yang telah diberikan. Yang keempat, bagaimana cara Anda dalam menghormati orang yang lebih tua setelah mendengarkan materi ini? Menunduk ketika lewat di depan orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, dan berbicara sopan. Kemudian soal yang Oke, baik. Dari yang telah kalian kerjakan dan juga materi yang kalian sampaikan, sepertinya kalian memahami dengan baik apa yang kalian sampaikan tadi itu apa nilai dan moral itu, dan juga bagaimana sih contoh-contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin karena waktu kita sebentar lagi, Ibu minta satu orang saja untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ada yang mau? Silakan. Siapa? Nasya. Kalau nggak ada yang mau Ibu tunjuk nih? Ya sudah, Ibu minta dari Fitri. Silakan Fitri. Silakan Fitri. Untuk yang kesimpulan dari materi tadi, yang pertama nilai moral itu merupakan aturan yang bisa menentukan mana yang baik dan juga yang buruk. Jadi dengan mengetahui nilai moral tadi, maka kita tuh punya batasan, karena kita udah tahu mana yang baik dan juga mana yang buruk. Dan juga tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara kita menerapkan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya ketahui dengan cara tidak contek, membawa salah pada tempatnya, jujur, dan juga bersikap sopan pada orang tua. Oke, tangan dong. Betul ya, apa yang dikatakan Fitri tadi, bahwasannya menerapkan nilai moral dan agama itu bisa membantu seseorang itu berperilaku yang baik sesuai dengan ajaran Allah dan juga norma masyarakat. Lalu juga nilai-nilai seperti jujur, disiplin, sopan, dan juga bertanggung jawab itu perlu dibiasakan, entah itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat luar. Dengan menerapkan nilai moral dan agama ini, seseorang itu bisa dapat terbentuk karakter yang baik dan juga menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain, serta menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Dan mungkin kita bakal melakukan pertemuan berikutnya di minggu depan, masih tetap di ruangan kelas yang sama ya anak-anak, dan di jam yang sama. Harapannya untuk yang tidak hadir hari ini, nanti silakan diberitahukan untuk bisa hadir di minggu depan. Dan diucapkan sekali lagi terima kasih kepada semuanya karena sudah ikut berpartisipasi pada siang hari ini ya. Terima kasih semuanya. Baik, karena waktunya setelah habis, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekali lagi Ibu ucapkan jika ada salah kata, salah perbuatan Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.